Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Celia, mari silakan masuk, silakan duduk ya nak. Iya Bu, terima kasih. Maaf Bu, saya agak terlambat datang. Tadi saya sehabis mata pelajaran olahraga, langsung ganti baju dan makan siang terlebih dahulu. Soalnya tadi pagi belum sempat sarapan Bu, jadi baru bisa datang. Iya, ibu mengerti, tidak apa-apa. Kalau perut Celia tidak diisi terlebih dahulu, nanti malah tidak bisa konsentrasi saat pelajaran berlangsung, ya kan? Benar Bu, terima kasih pengertiannya. Wah, pernafasan saya belum tenang. Tadi buru-buru si Bu dari kantin langsung lari ke sini. Alangkah baiknya, lebih baik Celia beristirahat sebentar. Kesini tadi tergesa-gesa nggak, ya kan? Kalau begitu, ibu ambilkan air minum terlebih dahulu ya. Ya Bu, terima kasih. Ini airnya. Oh ya, setiap pagi kalau Tria berangkat ke sekolah, bawa sepeda motor sendiri atau diantar oleh orang tua atau ikut teman sekelas atau teman dekat rumahnya. Saya naik sepeda motor sendiri Bu. Oh, bawa sepeda motor sendiri ya. Iya. Terus dari rumah, jarak dari rumah ke sekolah itu kira-kira berapa ya? Kira-kira 20 menitan gitu Bu. Oh, berarti nggak terlalu jauh ya jarak rumah Tria ke sekolah kalau begitu. Iya Bu. Oh iya, bagaimana duduk kamu? Apakah udah terasa nyaman atau gimana? Atau mau pindah ke tempat lain? Bagaimana? Tidak Bu, di sini saja. Apakah kamu mau melakukan proses konseling dengan ibu? Begitukah? Iya Bu, betul sekali. Sebelumnya, apakah kamu pernah melakukan proses konseling, Tria? Belum Bu. Bagaimana kalau sebelum melakukan proses konseling hari ini, alangkah baiknya ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Iya Bu. Iya Bu, saya sangat senang jika Ibu menjelaskan kepada saya supaya saya mengerti tentang konseling itu. Baik, kalau begitu ibu jelaskan terlebih dahulu apa konseling itu. Konseling adalah proses bantuan yang dilakukan secara profesional oleh seorang yang ahli atau handal bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan siswa secara maksimal. Dilakukan dengan face to face. Memang memegang asas-asas bimbingan dan konseling. Dalam proses konseling ini ada yang namanya konselor dan konseling. Apa itu konselor dan konseling Bu? Yang disebut konselor itu ya seperti ibu ini. Sedangkan konseling di sini yaitu adalah kamu sendiri. Oh iya Bu, saya mengerti. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun, apa yang saya sebutkan itu tadi merupakan hal yang sangat penting. Asas-asas yang sangat penting sekali adalah asas kerahasiaan, karena asas yang menjamin semua hal-hal atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Selanjutnya, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan konseling ini dengan mempergunakan waktu sekurang lebihnya 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang sangat singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika ada pertemuan-pertemuan ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Apakah sampai di sini kamu sudah mengerti, Tria? Iya Bu. Begitu ya Bu. Wah, setuju Bu.
Ya Bu, saya paham. Lengkap sekali penjelasan Ibu dan sekarang saya mengerti tentang konseling itu. Ya, Ibu juga berterima kasih karena kamu telah antusias mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseling. Iya Bu, sama-sama. Nah, Pria ketika kita bertemu tadi pagi hanya mengatakan kalau Tria ingin bertemu dengan Ibu dan Tria belum mendapat kesempatan untuk berbicara lebih banyak kepada Ibu. Coba sekarang ceritakan kepada Ibu, barangkali ada sesuatu yang ingin Tria sampaikan. Mulai dari mana ya Bu? Nampaknya Tria menyimpan perasaan yang kurang mengenangkan ya? Iya Bu. Ibu memahami perasaanmu, tapi apakah bisa kita berbicara bersama? Saya inginnya seperti itu Bu, tapi kalau begitu, Ibu ingin mendengar apa yang membuat perasaan tidak enak itu. begini Bu, sepertinya saya ingin berhenti saja dari sekolah. Saya menangis saja, tidak apa-apa. Orang tua saya sudah meninggal dulu. Saya tinggal bersama kakak perempuan saya. Bisakah Tria jelaskan lebih jauh mengenai kebingungan yang dirasakan oleh Tria saat ini kepada Ibu, Nak? Saya sangat bingung Bu. Kakak saya ikut suami. Kakak tidak punya penghasilan apa-apa. Suami kakak saya hanya seorang buruh bangunan, penghasilannya pun pas-pasan sekali. Saya kan butuh uang saku Bu, sedangkan kakak tidak selalu punya uang. Ya sudah ya Bu, akhirnya saya terpaksa tidak masuk sekolah. Lah, bukankah Tria mendapat bantuan dari sekolah? Uangnya saya gunakan untuk membayar iuran bulanan dan yang lain untuk membeli LKS dan perlengkapan sekolah lain Bu. Selanjutnya, apa yang akan Tria lakukan dalam hal ini, Nak? Saya masih bingung Bu. Saya bingung apa yang harus saya lakukan dan apa yang terbaik untuk saya. Mungkin yang terbaik saya harus keluar saja Bu, agar tidak membebani kakak saya terus. Apakah dengan cara Tria seperti itu ingin keluar dari sekolah, Tria sudah merasa masalahnya bisa teratasi? Tidak juga sih Bu, saya masih terus memikirkannya. Tria nampaknya saat ini sudah bisa memahami masalahnya sendiri, yaitu bagaimana untuk menghilangkan rasa membebani dan merepotkan terhadap kakaknya. Begitu ya kan? Iya Bu, tapi perasaan itu selalu membuat saya bingung, seperti sulit sekali hilang. Jadi merasa serba salah. Tria sudah kelas 12 bukan? Benar Bu. Tria sekolah di sini tinggal beberapa bulan lagi. Sebentar lagi Tria akan lulus, sedangkan saat ini Tria mengalami perasaan yang tertekan pada keluarga. Bagaimana ini? Ya Bu, cita-cita saya ingin lulus dengan hasil yang baik dan saya sudah berjanji untuk tidak membuat kakak saya kecewa. Karena selama ini kakaklah yang sudah merawat dan membantu saya. Bahkan kakak sangat menyayangi saya Bu. Bagus sekali kalau begitu tekad Tria. Ibu mendukung pendapatmu. Lalu, apakah Tria mempunyai cara untuk mengatasi masalah yang Tria alami saat ini? Saya masih bingung Bu, saya takut kakak saya kecewa pada saya. Apalagi jika kakak tahu akhir-akhir ini nilai
keseimbangan saya turun karena perasaan yang membebani saya ini. Alangkah baiknya harus segera Tria hilangkan demi kesuksesan Tria meraih cita-citanya yang sudah Tria inginkan dan sudah Tria tata selama ini. Ibu yakin bahwa Tria mampu untuk mengatasinya. Saya masih terus berpikir, Bu, bagaimana cara menghilangkan perasaan yang selalu membebani saya setiap kali saya melihat kakak saya. Apakah selama ini Tria belum pernah berbicara dengan kakak? Apakah benar kakak kamu terbebani dengan keadaan Tria dalam keluarganya? Wah, haruskah saya bicarakan ya, Bu? Saya takut. Kalau Tria tidak mengungkapkan, jangan-jangan nanti itu hanya perasaan Tria saja. Dan kakak Tria tidak pernah merasakan terbebani oleh keadaannya Tria saat ini. Benar juga sih, Bu. Harusnya saya diskusikan dengan kakak agar saya tidak kebingungan sendiri seperti ini. Nanti kalau sudah sampai rumah, saya akan bicarakan dengan kakak saya. Oke, bagus kalau begitu. Memang seharusnya seperti itu, Nak. Kira-kira apakah yang akan Tria rencanakan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan Tria dengan kakak? Kalau memang nanti pembicaraan dengan kakak tidak mendapatkan jalan keluar, saya akan membicarakan masalah ini kepada paman yang tinggalnya di seberang desa tempat saya tinggal. Dari dulu paman ingin menyekolahkan saya karena beliau tidak memiliki anak, tetapi kakak tidak mengizinkannya. Ya, kalau begitu Ibu akan mendukung usaha Tria yang akan Tria lakukan. Sebelum kita menutup pembicaraan, bagaimana perasaan Tria saat ini? Saya sudah merasa lega sekali, Bu. Perasaan yang membebani saya sudah berkurang. Dan sekarang saya sudah paham apa yang harus saya lakukan. Apakah masih ada yang ingin Tria sampaikan kepada Ibu? Sudah, Bu. Hanya itu masalah yang membebani saya. Kalau begitu, sebelum kita akhiri pembicaraan kita hari ini, Ibu berterima kasih sekali karena kesediaan Tria menemui Ibu di ruangan BK ini. Dan jika ada yang ingin Tria ceritakan atau ada yang ingin Tria keluh kesahkan, silakan datang lagi. Kalau Tria ingin meminta bantuan atas penyelesaian masalah dari Tria ini, silakan Tria datang langsung ke ruangan BK ini dan Tria bisa temui Ibu lagi. Kapanpun itu Ibu siap membantunya. Iya, Bu. Kalau ada apa-apa lagi, bolehkah saya menemui Ibu lagi? Boleh, Ibu siap kok membantu Tria dalam menyelesaikan masalah Tria dan memberi jalan keluar untuk Tria. Terima kasih, Bu. Saya pamit dulu. Ya, silahkan, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.